murid sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar murid-murid sekalian? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan kegiatan MPLS daring SMP Taruna tahun 2021, Pak Dian ingin memperkenalkan diri. Jadi di kesempatan pagi hari ini anak-anak akan belajar materi MPLS bersama Pak Ahmad Dianto. Bisa dipanggil Pak Dian atau Pak Ahmad ya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Di pagi hari ini Pak Dian akan membawakan materi arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Makna wawasan Wiyata Mandala adalah wawasan suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata adalah pendidikan, Mandala tempat atau lingkungan. Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur apa saja yang ada di Wiyata Mandala itu? Yang pertama adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Antara guru, orang tua siswa, dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengembangkan tugas pendidikan, hubungan yang serasi. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan cita guru. Sekolah harus bertumbuh pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Ini tadi adalah penjelasan makna wawasan Wiyata Mandala. Pembahasan selanjutnya, sekolah dan fungsinya. Anak-anak sekalian, sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM. PBM itu apa? Proses belajar mengajar. Menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lambang pendidikan formal tempat berlangsungnya PBM. Proses belajar mengajar. Untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup, kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, kemampuan berkarya. Fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ada guru dan siswa. Timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. 3. Terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. Prinsip sekolah. Sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumbuh pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya faham sikap dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak sadar menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal atau usul atau keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tetangga sosial budaya, tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Sekolah
Sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup, dalam hal ini sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu. Sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup melalui berorganisasi, bermasyarakat, bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup (PLH), atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar pengajar. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi stakeholder. Sekolah sebagai lembaga dan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Jadi ini adalah peranan dari sekolah ya, murid-murid semua ya. Di sekolah diharapkan murid-murid mampu betul-betul belajar mengembangkan diri, minat, bakat, dan keterampilannya. Sekolah itu adalah tempat mengembangkan skill, baik itu kemampuan secara akademis maupun kemampuan secara bakat alami. Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dan kelompok, dan lain-lain. Selanjutnya, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sekolah sebagai bagian wahana pendewasaan diri. Sekolah sebagai dari masyarakat belajar, learning society. Di anak-anak sekalian diharapkan ketika anak-anak sudah memasuki jenjang SMP, anak-anak di sini akan berkembang sikap dan wataknya menjadi lebih baik. Juga kedewasaan dirinya menjadi lebih baik. Dan anak-anak selanjutnya diharapkan bisa bermasyarakat, menjadi warga masyarakat yang baik. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Propaganda politik atau kampanye. Syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, perselisihan, sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Penata Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Yang pertama, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Preventif itu apa, anak-anak? Pencegahan. Yang kedua, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Yang ketiga, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Yang keempat, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Selanjutnya, tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat.
Nah, itu tadi ya. Selanjutnya, murid-murid sekalian, ini adalah profil singkat dan kegiatan sekolah SMP Taruna Kedung Adem. Ini adalah struktur organisasi sekolah, di mana kepala sekolahnya adalah Bapak Murjono SPD, Wakil Kepala Sekolah Ahmadianto SPD, bendaharanya Bapak Ahmad Nurul Huda SPD, kurikulum Ibu Eni Yastuti SPD, kesiswaan Bapak Waryanto SPD, Sarpras Bapak Sutrisno ST, Humas Lukman Bapak Lukman Hakim SPD. Akhir kata dari kami ucapkan selamat bergabung di SMP Taruna Kedung Adem. Semoga anak-anak yang sudah dinyatakan diterima di SMP Taruna Kedung Adem menjadi anak yang soleh dan soleha, bisa mengembangkan skill dan keilmuannya, kemampuan secara akademis maupun non-akademis di SMP Taruna Kedung Adem.